Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin Bapak, saya Heru Lamisialoho. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan Gen AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa, contoh penggunaan Gen AI, dan etika penggunaan Gen AI untuk mahasiswa. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini berjalan dengan sangat cepat. Di dunia pelayaran sendiri, kita sudah terbiasa dengan teknologi seperti radar, ECDIS, AIS, GPS, ARPA, dan Integrated Bridge System atau yang disebut IBS. Artinya, sejak awal sebenarnya taruna pelayaran sudah hidup berdampingan dengan teknologi. Sekarang, muncul teknologi baru yang cukup ramai dibicarakan, yaitu Generative Artificial Intelligence atau yang disebut Gen AI. Banyak yang langsung berpikir, ini buat nyontek tugas, ini bikin mahasiswa malas, atau nanti manusia akan kalah sama mesin. Padahal, kalau dipahami dengan benar, Gen AI itu mirip sama seperti alat navigasi. Radar tidak menggantikan perwira jaga, tetapi membantu pengambilan keputusan. Begitu juga dengan Gen AI, bukan pengganti otak taruna ataupun mahasiswa, tetapi sebagai asisten belajar. Bagi mahasiswa dan taruna pelayaran yang menghadapi materi teknis, regulasi internasional, dan tuntutan profesional tinggi, Gen AI bisa menjadi alat bantu yang sangat berguna bagi mahasiswa jika digunakan dengan benar. Apa itu Generative AI? Generative AI adalah sistem AI yang mampu menghasilkan teks, menjelaskan konsep, memberi contoh kasus, merangkum materi, dan mensimulasikan situasi. Gen AI bekerja berdasarkan data dan pola, bukan pengalaman belayar semula. Jadi, dia pintar menjelaskan, tetapi tidak punya tanggung jawab keselamatan. Itu tetap tugas manusia. Contoh platformnya adalah ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, dan DALL-E. Pengertiannya, Generative Artificial Intelligence atau Generative AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk mempelajari pola dari data dalam jumlah besar, lalu menggunakan pola tersebut untuk menghasilkan konten baru yang menyerupai hasil buatan manusia seperti teks, gambar, suara, ringkasan, maupun penjelasan suatu konsep. Gen AI bekerja dengan cara menganalisis contoh-contoh yang pernah dipelajarinya, kemudian menyusun jawaban atau informasi berdasarkan perintah atau prompt yang diberikan oleh penggunanya. Dalam konteks pendidikan, khususnya bagi mahasiswa dan taruna pelayaran, Gen AI dapat berfungsi sebagai asisten pembelajaran digital yang mampu membantu menjelaskan materi, merangkum topik yang sulit, memberikan contoh kasus, serta mendukung proses belajar mandiri. Namun, Gen AI tidak memiliki pemahaman, pengalaman nyata, ataupun tanggung jawab profesional, sehingga hasil yang diberikan tetap harus dipahami, dikaji, dan diverifikasi oleh penggunanya. Dengan kata lain, Gen AI adalah alat bantu untuk mendukung proses belajar, bukan pengganti pengetahuan, keterampilan, dan pengambilan keputusan manusia. Manfaat penggunaan Gen AI bagi mahasiswa dan taruna. Bagi mahasiswa ataupun taruna, Gen AI sangat membantu dalam memahami materi perkuliahan yang bersifat teoritis dan konseptual. Ketika penjelasan dosen dirasa terlalu cepat atau materi terasa sulit, mahasiswa dapat menggunakan Gen AI untuk meminta penjelasan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana. Materi yang awalnya terasa berat bisa dipahami secara bertahap, sehingga mahasiswa atau taruna tidak hanya menghafal, tetapi mulai mengerti inti pembahasannya. Selain itu, Gen AI juga membantu mahasiswa dalam mengolah ide, menyusun kerangka makalah, serta memperbaiki tata bahasa dan alur tulisan. Dengan bantuan ini, mahasiswa dapat lebih fokus pada isi dan pemikiran kritis, bukan sekedar teknis penulisan. Secara umum, manfaat Gen AI bagi mahasiswa dan taruna pelayaran adalah membantu mempercepat pemahaman,
meningkatkan kualitas belajar mandiri, dan mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik. Namun, perlu diingat bahwa GNI hanyalah alat bantu. Pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab tetap harus dibangun oleh mahasiswa dan taruna itu sendiri. Jika digunakan dengan benar, GNI dapat menjadi pendukung pembelajaran yang sangat bermanfaat tanpa menghilangkan nilai kedisiplinan, kejujuran, dan profesionalisme yang dibutuhkan di dunia akademik maupun di dunia pelayaran. Penggunaan GNI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa dan taruna pelayaran. Sebagai asisten belajar mandiri, mahasiswa dan taruna pelayaran sering menghadapi buku yang tebal, bahasa Inggris teknis, aturan internasional seperti Colrec, SOLAS, dan MARPOL, serta menghitung materi hitungan dan prosedur. GNI bisa berperan sebagai teman diskusi, tutor pribadi, dan dosen bayangan yang bisa ditanya kapan saja. Contohnya ialah menjelaskan ulang materi dengan bahasa sederhana, mengubah bahasa buku internasional jadi lebih mudah dipahami, menyesuaikan penjelasan dengan tingkat taruna pemula atau lanjut. Ini sangat membantu mahasiswa yang takut bertanya di kelas, kurang percaya diri, dan butuh pengulangan penjelasan. Pendukungan persiapan praktik simulator. Sebelum masuk bridge simulator, radar simulator, cargo handling practice, safety drill, GNI bisa membantu taruna memahami prosedur terlebih dahulu, mengenal fungsi alat sebelum praktik, serta mengurangi kebingungan saat praktik berlangsung. Hasilnya, waktu praktik lebih efektif, taruna lebih siap, dan kesalahan dasar bisa dikurangi. Contoh penggunaan GNI untuk taruna pelajaran. Contoh yang pertama adalah Colrec. Taruna bertanya, jelaskan rule 13-15 Colrec dengan contoh yang ada di laut. GNI menjelaskan dengan situasi overthinking, crossing, head-on, siapa giveaway, siapa stand-on, dan contoh kasus kapal niaga. Taruna belajar situasi nyata, bukan sekedar pasal. Contoh yang kedua adalah radar dan ARPA. Pertanyaan yang ditanyakan oleh taruna adalah apa fungsi BL, VRM, CPA, dan TCPA. GNI bisa menjelaskan fungsi masing-masing, memberi contoh penggunaannya saat jaga, dan mengaitkan dengan pengambilan keputusan navigasi. Contoh yang ketiga adalah laporan praktik laut. GNI bisa membantu menyusun kerangka laporan, memperbaiki tata bahasa, dan merapikan kalimat. Tapi, isi pengalaman tetap harus diisi dari taruna tersebut. Larangan dalam penggunaan GNI. Mahasiswa tidak boleh, yang pertama, menyerahkan tugas yang sepenuhnya dibuat oleh AI. Yang kedua, melakukan plagiarisme. Yang ketiga, menggunakan AI saat ujian tanpa izin. Dan yang keempat adalah mengklaim hasil AI sebagai karya pribadi. Etika penggunaan GNI untuk mahasiswa dan taruna pelayaran adalah GNI bukan pengganti tanggung jawab. Di kapal, tidak ada yang namanya tombol undur. Tidak ada waktu bertanya ke AI sider. Maka, sejak awal di bangku pendidikan, taruna harus tetap berpikir sendiri. AI hanya membantu memahami, bukan mengambil keputusan. Kejujuran akademik yang tidak etis, menyalin jawaban AI untuk tugas, mengumpulkan pekerjaan yang tidak dipahami, dan mengandalkan AI saat ujian. Etisnya adalah menggunakan AI untuk belajar, memahami materi sebelum mengumpulkan tugas, dan menyebutkan jika dibantu AI. Dan kalaupun itu jika diminta dosen. Tidak semua jawaban AI itu pasti benar. AI bisa saja salah konteks, tidak sesuai kondisi lapangan, tidak update peraturan terbaru, dan maka dari itu tetap rujuk buku dan dosen. Gunakan AI sebagai pembanding, bukan sumber tunggal. AI sebagai asisten, bukan sebagai pengganti mahasiswa.
Risiko penyalahgunaan AI. Yang pertama adalah ketergantungan berlebihan. Yang kedua, menurunnya kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, pelanggaran etika akademik. Yang keempat, sanksi akademik, nilai nol dan diskualifikasi. Jadi kesimpulannya adalah, generatif AI adalah alat teknologi modern yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan taruna pelayaran jika itu digunakan dengan sangat benar. Membantu memahami materi, mendukung belajar mandiri, melatih bahasa Inggris maritim, serta meningkatkan kesiapan praktik. Namun yang perlu kita ingat adalah tidak boleh menggunakan AI sebagai menggantikan proses belajar, dan tidak boleh digunakan untuk menipu, dan tidak boleh juga digunakan untuk jadi satu-satunya sumber. Yang harus kita ingat adalah AI harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan untuk diucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.